Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran IPA. Nah, insya Allah nanti kita hari ini semua belajar IPA. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, itu hanya sebagai pembelajaran awal. Oke, anak-anak, kalian pernah melihat nggak di sebuah bunga itu ada serangga atau burung? Nah, kalau kalian pernah melihat, itu berarti burung atau serangga itu memiliki hubungan. Nah, hubungan antara burung atau serangga dengan bunga itu namanya, kalau dalam istilah IPA itu adalah simbiosis, ya. Apa simbiosis? Jadi simbiosis ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam tertentu. Nah, dalam simbiosis sendiri itu ada 3 jenis ya anak-anak. Ya, yang pertama yaitu jenis simbiosis, ya, simbiosis. Yang pertama itu simbiosis mutualisme. Yang kedua simbiosis parasitisme. Yang ketiga simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan dua makhluk hidup, yang satu untung, yang satunya juga untung, ya, mutualisme. Contohnya apa? Contohnya yaitu misalkan antara burung jalak dengan kerbau. Nah, itu simbiosis mutualisme. Apa keuntungannya dari masing-masing keduanya? Burung jalak itu memakan kutunya kerbau, ya, sedangkan kerbau merasa diuntungkan. Ya, diuntungkan kutunya itu diambil sehingga tidak gatal, dan jalak mendapat makanan. Yang kedua, contohnya seperti yang tadi disebutkan di awal, yaitu serangga dengan apa tadi? Bunga. Saling menguntungkan. Serangga mendapatkan makanan berupa nektar, sedangkan bunga terbantu untuk penyerbukan. Seperti tadi juga burung dengan bunga. Burungnya yaitu burung kolibri. Jenis yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Apa sih itu simbiosis parasitisme? Yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang keduanya yang lainnya itu dirugikan. Contohnya seperti pohon, ya, benalu dengan inangnya. Inangnya itu pohon yang ditumpanginya. Yang kedua yaitu kutu dengan manusia, ya, manusia. Apa sih untung dan ruginya? Benalu itu diuntungkan karena mendapatkan makanan dari inangnya, sedangkan inangnya sari makanannya dalam tubuhnya diambil oleh benalu, sehingga benalu dirugikan. Inangnya dirugikan, kemudian benalunya diuntungkan. Yang kedua adalah kutu dengan manusia. Kutunya untung, ya, karena mendapatkan makanan dari manusia berupa darah, sedangkan manusia dirugikan, ya, gatal segala macam. Yang terakhir yaitu simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini yaitu simbiosis, ya, hubungan antara dua makhluk hidup, yang satunya untung, yang lainnya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya seperti bunga anggrek, ya, anggrek dengan inangnya. Anggrek ini diuntungkan karena
mendapatkan tempat hidup, ya. Sedangkan inangnya itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena tidak diambil makanan atau sari makanannya oleh bunga anggrek. Contoh yang kedua, misalkan ikan remora, ya, ikan remora dengan ikan hiu. Nah, ikan hiu ini simbiosis mutualisme. Ikan remora itu dapat untung karena mendapatkan sisa-sisa makanan yang berasal dari hiu. Sedangkan ikan hiu tidak dirugikan, tidak diuntungkan karena itu hanya sisa. Ya, itu ya anak-anak ya, simbiosis. Jadi ulang bahwa simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam waktu tertentu. Jenis-jenisnya contohnya mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Oke. Contohnya seperti yang sudah dituliskan, mutualisme, burung jalak dengan kerbau, dan seterusnya. Oke anak-anak, sekarang kita membahas soal ya bersama-sama tentang simbiosis mutualisme. Yang pertama soalnya, perhatikan ke depan. Oke, yang pertama, hubungan hidup bersama antara dua makhluk hidup disebut apa? Ya. Tuh, jawabannya adalah simbiosis. Yang pertama simbiosis. Yang kedua, simbiosis yang saling menguntungkan disebut apa? Yaitu simbiosis mutualisme. Ya, jadi saling menguntungkan. Yang satu makhluk yang satu untung, yang satunya untung juga. Ya, karena namanya simbiosis mutualisme. Seperti tadi contohkan, yaitu serangga dan bunga. Yang kedua, tiga, contoh simbiosis mutualisme adalah seperti di papan tulis. Yang pertama yaitu serangga, contohnya itu lebah, kupu-kupu, yaitu dengan bunga. Di sini lebahnya mendapatkan nektar makanan dan bunganya itu dibantu proses fotosintesis. Soal nomor 3, lebah diuntungkan karena tadi ya mendapatkan sebuah nektar atau makanannya dari bunga. Yang kelima, soal nomor 5, simbiosis komensalisme adalah hubungan hidup bersama yang apa? Yang tahu? Ya, yang satu diuntungkan, yang satunya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ya, itu. Yang soal nomor 6, anggrek yang menempel pada pohon termasuk simbiosis apa? Ya, yaitu simbiosis komensalisme karena anggrek mendapatkan tempat sebagai tempat hidup menempel, tapi tidak memakan makanan berasal dari tumbuhan. Nah, inangnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Itu namanya simbiosis komensalisme. Nah, nomor 8, simbiosis parasitisme adalah hubungan hidup bersama yang bagaimana? Ya, simbiosis parasitisme itu ya hubungannya makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. Ya, jadi merasa dirugikan dengan contohnya penalu tadi dengan tumbuh inangnya. Kita ya dengan kutu. Kita kalau ada kutu gatal, nah, itu kita dirugikan sedangkan kutunya diuntungkan. Ya. Terus nomor 9, benalu yang hidup pada pohon termasuk simbiosis apa? Ya, betul, simbiosis parasitisme. Kenapa? Karena benalu itu diuntungkan mendapatkan makanannya, menempel di pohon ini mendapatkan makanannya, sedangkan inangnya itu merasa dirugikan karena makanan dalam tubuhnya diambil, sehingga inangnya itu akan rusak bahkan mati. Ya. Kemudian, nah ini kutu yang hidup tadi di rambut manusia merupakan salah satu contoh simbiosis apa? Sama, yaitu nomor 10 ya, simbiosis parasitisme. Ya, karena kutu mendapatkan darah atau makanan dari manusia, sedangkan manusianya dirugikan, gatal dan segala macam. Oke. Terus nomor 11,
Mempelajari simbiosis dapat mengajarkan kita apa? Ya, untuk salah satunya itu menjaga keseimbangan alam. Oke, anak-anak, semoga yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat. Kita mendapatkan ilmu sehingga kita tahu hubungan dengan antar dua makhluk hidup, menjaga lingkungan. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.